Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Riza Briani, NPM 204240183. Saya dari kelas 4C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum yang ada di Indonesia. Teman-teman ada yang tahu belum apa itu kurikulum? Kalau belum tahu, mari simak videonya. Nah, apa itu kurikulum? Kurikulum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Mengapa sih kurikulum perlu diubah? Yang pertama yaitu terjadi pergeseran dalam penekanan tujuan. Lalu yang kedua, terjadi pendirian baru mengenai proses belajar mengajar. Yang ketiga, terjadi perubahan tuntunan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu terjadi eksploitasi pengetahuan. Baiklah, yang pertama yaitu kurikulum tahun 1947. Kurikulum tahun 1947 merupakan kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orients. Perubahan Belanda kepentingan nasional. Saat itu, mulai ditetapkan asas pendidikan diterapkan Pancasila. Kurikulum ini disebut Rajana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada tahun 1950. Kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus rencananya pelajaran tahun 1947 ini tidak menekankan pendidikan pemikiran melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran, dan bermasyarakat. Kedua yaitu ada kurikulum tahun 1952. Kurikulum tahun 1952 ini adanya kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rajana Pelajaran Terurai. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia. Seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar suatu mata pelajaran. Lahirnya kurikulum SMP 1952 tidak terlepas dari sejarah kelahiran kurikulum 1947. Yang ketiga yaitu kurikulum tahun 1964. Kurikulum tahun 1964 ini atau Rencana Pendidikan 1964 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Ciri-cirinya yaitu pemerintahan mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardaha, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat yaitu ada kurikulum tahun 1968. Kurikulum ini kurikulum pertama sejak jatuhnya Soekarno dan digantikan dengan Soeharto. Bersifat politis dan menggantikan Rajana Pendidikan tahun 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat, dan jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama.
Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanakan Undang-Undang tahun 1945 secara murni. Ciri-cirinya yaitu muatan materi, pelajaran bersifat teoretis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya yaitu pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan secara mengembangkan fisik sehat dan kuat. Yang kelima yaitu ada kurikulum tahun 1975. Kurikulum ini pemerintahan memperbaiki kurikulum pada tahun kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan dan SD Departemen Pendidikan Nasional di kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau manajemen by objective yang menekankan pada pendidikan lebih efisien. Metode, materi, dan tujuan pembelajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI, dikenal dengan istilah satuan pembelajaran, yaitu rencana pembelajaran setiap satuan bahasa. Kemudian ada yang keenam yaitu kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian meski mengutamakan pendekatan proses, tapi tujuannya tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan, yang mengusung pendekatan proses keahlian. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang ketujuh yaitu kurikulum tahun 1994. Kurikulum tahun 1994 ini pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum tahun 1975 dan kurikulum tahun 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional sampai muatan lokal, misalnya yaitu bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lainnya. Adapun kurikulum yang ke-8 yaitu kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti kurikulum tahun 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 pokok, yaitu yang pertama, pemilihan kompetensi sesuai, lalu yang kedua, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Yang ketiga, pengembangan pembelajaran. KBK mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman kegiatan belajar, menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tapi juga sumber belajar itu lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Selanjutnya yaitu ada kurikulum yang ke-9, kurikulum tahun 2006. Nah, kurikulum tahun 2006 ini hampir mirip dengan kurikulum tahun 2004 yang sudah saya jelaskan tadi.
Perbedaannya yaitu menonjolkan terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum tahun 2006 ini, pemerintahan pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kemudian ada yang ke-10 yaitu kurikulum tahun 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum tahun sebelumnya yaitu kurikulum tahun 2006. Kurikulum tahun 2013 ini memiliki 3 aspek yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek perilaku dan sikap. Di dalam kurikulum tahun 2013 ini, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Nah, materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kurikulum 13 ini adalah pengembangan dari kurikulum 2006 yang disusun mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan berdasarkan evaluasi pendidikan sebelumnya dalam menjawab tentang yang dihadapi bangsa di masa depan. Adapun pengembangannya yaitu pengembangan kurikulum 2013 ini khususnya terletak pada yang pertama yaitu keseimbangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dan yang kedua yaitu pendekatan saintifik dalam pembelajaran, yang ketiga yaitu model pembelajaran atau penemuan berbasis proyek dan berbasis masalah, dan yang terakhir yang keempat yaitu penilaian otentik. Dan yang terakhir yaitu kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang bermakna dan relevan di dunia nyata. Kebijakan Nadiem Makarim atau Merdeka Belajar, yaitu yang pertama USBN diganti ujian asesmen, yang kedua yaitu 2021 UN diganti, dan yang ketiga RPP dipersingkat, dan yang terakhir yang keempat yaitu zonasi PPDB lebih fleksibel. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan tentang mengenai kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.